Saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh. Agregat, bahwa perputaran uang dari sekian ratus orang itu 249 T. Agregat. Ya. Saudara, yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus hukum, seperti Rafael, Angin Prayitno, dan mungkin ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum. Ya, sebab kalau Pak Mahfud sudah berani seperti itu tampil menangkis semua pertanyaan dari anggota DPR yang terhormat, tapi pasti punya pesan juga yang sangat penting yang setara dengan keberanian tersebut. Sehingga kami berpikir ini momentum bagi kami untuk sebenarnya mendorong agar semua pihak terlibat, membuka apa yang sedang disembunyikan dari Pak Mahfud dan apa juga yang sedang ditutup-tutupi oleh DPR. Dana 349 triliun itu cukup besar ya. Setelah melihat statement dari Profesor Mahfud MD, sepertinya dalam beberapa hari ke depan nanti akan ada banyak sekali pejabat yang insomnia alias susah untuk tidur nyenyak. Ya, apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD dalam cuplikan video opening tadi jelas semakin membuat banyak yang merasa deg-degan. Jujur saja, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud MD selama berada di barisan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya yaitu beliau ini selalu tanggap dan responsif terhadap isu-isu yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Mahfud siap buka-bukaan janggal transaksi 300 triliun rupiah di depan anggota Dewan. Pernyataan adanya transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu yang dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD menjadi polemik. Pernyataan itu menimbulkan reaksi beragam dari sejumlah pihak. Mahfud mengaku mempunyai bukti otentik terkait pernyataannya tersebut. Dia pun siap buka-bukaan soal temuan transaksi 300 triliun rupiah itu saat dipanggil DPR pekan depan. Di sejumlah media diberitakan DPR akan meminta saya untuk jelaskan soal transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kemenkeu. Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang 300 triliun rupiah. Masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini, kata Mahfud MD dalam akun Twitternya @mohmahfudmd seperti dilihat Detik.com Sabtu 18 Maret. Mahfud mengatakan persoalan tersebut memang akan lebih fair jika dibuka di DPR. Dia mengaku telah pulang ke Indonesia dari kunjungan kerja di Australia dan siap memenuhi undangan DPR. Siap buka-bukaan, bukti otentik. Mahfud menekankan dirinya dan PPATK tidak pernah mengubah pernyataan terkait persoalan pencucian uang 300 triliun rupiah di Kemenkeu. Dia pun menantikan undangan DPR untuk menunjukkan data-data yang membuktikan hal tersebut ke DPR. Saya dan PPATK tidak mengubah statement bahwa sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenkeu tentang dugaan pencucian uang sekitar 300 triliun rupiah. Saya siap dengan data otentik yang akan ditunjukkan kepada DPR, ucap dia. Selain itu, Mahfud juga mengatakan akan segera mengadakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu terkait temuan transaksi 300 triliun rupiah tersebut. Karena itu, Senin besok saya menunggu undangan. Saya juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu untuk membuat terang masalah ini agar publik paham apa yang terjadi, sambungnya. Dia juga menyarankan agar semua pihak melihat kembali pernyataan PPATK di Kemenkeu. Dia mengatakan soal transaksi janggal 300 triliun rupiah itu semestinya ditindaklanjuti untuk diketahui secara terang benderang. Saya sarankan kita lihat lagi pernyataan terbuka Kepala PPATK saat jumpa pers di Kemenkeu Selasa kemarin. Pak Ivan tidak bilang info itu bukan pencucian uang. Sama dengan saya katakan, beliau bilang itu bukan korupsi, tapi laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik atau Kemenkeu, ujar dia.